itu, dan gue nggak tahu, pokoknya banyak banget orang nelpon gue dan gue kagak angkat karena gue nggak tahu harus ngomong apa. Yang jelas pasti mereka nelpon hanya untuk mengkonfirmasi saja, dan gue nggak bisa. Sorry, gue waktu itu gue belum bisa untuk, sampai gue 3 minggu pun gue belum bisa cerita ke siapapun. Akhirnya gue bawa mobil, gue dapat kabar jam 9, gue berangkat jam 10-an. Gue bawa mobil, gue nyetir ke Wonosobo. Itu di mobil tuh mau apa, kerangkring maksudnya, dan karena handphone gue selama ini silent kan, jadi gue juga kadang-kadang nggak tahu ada, pokoknya banyak yang nelfon, WhatsApp apalagi banyak banget, sampai gue nggak buka, pokoknya gue diemin. Di jalan gue telepon temen gue telepon Asril. Ada telepon dari Budi Depok yang waktu itu gue sempat keangkat, cuman oh ya hati-hati di jalan. Udah gue nyetir tuh, pokoknya gue nyetir sampai gue minta diganti nyetir itu 2 jam sebelum sampai. Jadi ke Wonosobo itu kalau nggak salah waktu itu gue berangkat jam, pokoknya startnya itu akhirnya sekitar jam 11-an lah, jam setengah 11 itu start, sampai itu azan subuh jam setengah 3-an. Itu jam itu gue minta ganti, gue kayaknya udah ada halusinasi gitu, udah ada ngantuk, tapi gue juga nggak tidur gitu. Jadi adik gue ganti nyetir sekitar jam setengah 3. Selama perjalanan itu udah traveling pikiran gue, gimana caranya cepat sampai. Gue call, pokoknya tungguin, gue mau tungguin. Gue selalu ngomong sama orang rumah, gue tungguin, gue cepat sampai. Terus gue sambil jalan gue call, sambil telepon, gimana, alhamdulillah. Jadi nyokap gue itu, adik gue bisa ngemandiin nyokap gue. Gue pikirannya itu kayak di TV-TV, kayak di berita-berita, langsung dimasukin peti langsung. Ternyata enggak. Jadi setiap rumah sakit punya kebijakan masing-masing. Nyokap gue itu bisa dimandiin, jadi ada petugas bertiga sama adik gue yang cewek, nggak bisa ngemandiin nyokap gue, bener-bener ngemandiin sesuai syariat. Sampai ini mau siapa yang ngebersihin area ini, mau siapa yang ambil air wudhu, itu sangat kooperatif. Penjagaan petugas di sana, adik gue. Jadi dikafanin, kemudian dimasukin peti. Jadi kata adik gue itu, nyokap gue itu pertama biasa, sejujurnya gue tuh belum pernah melihat orang proses ngafanin orang meninggal tuh, gue belum pernah lihat. Jadi kalau adik gue cerita, ibu itu pertama dikapasin dulu semua, sebadan dikapasin. Setelah pakai kapas, diplastikin, plastik. Setelah diplastik, clear plastik gitu. Setelah diplastikin, terus dikafanin. Setelah dikafanin, diplastikin lagi. Setelah diplastikin, gue nggak tahu dikafanin lagi atau, pokoknya yang terakhir itu masuk ke kantong jenazah itu loh. Kantong jenazah dimasukin. Setelah itu dimasukin ke peti, dan pada saat dimasukin ke peti itu udah posisinya dimiringin ke kanan, diganjel gitu di peti. Dari situ udah dimasukin peti, ditutup, diwarping. Udah nggak, bokap gua pun, ayah pun nggak bisa lihat waktu itu karena kondisinya masih positif di rumah. Gue selalu bilang tungguin. Nah, qadarullah saat itu, pada saat penggalian malam-malam jam 12 berarti itu digali, sekitar jam 11 jam 12 itu digali. Setelah hampir selesai, liang lahatnya tuh sempat gugur tanahnya, sempat longsor. Jadi kan harus dinaikin lagi. Akhirnya ambulannya nggak ke kuburan tapi ke rumah dulu. Ke rumah, memang ingin ke rumah dulu. Dari mobil jenazah, petinya sempat dikeluarin. Jenazah, jadi petinya aja dikeluarin, sempat diletakkan di teras rumah dan disolatin oleh tetangga dan ayah di situ saat itu. Jadi alhamdulillah semuanya. Nah, pada saat gugur, jadi akhirnya adik gue yang dari Solo itu masih bisa keburu, istilahnya ketemu sama nyokap gue. Jadi saat nyokap gue nggak ada itu, 3 anak cewek yang nungguin nyokap gue. 3 anak cowoknya nggak ada satupun yang bisa lihat. Even jenazahnya pun
gue nggak bisa lihat saat itu karena gue datang itu telat. Eh, Nyokap gue itu selesai di makamin itu sekitar, ya katanya sekitar setengah tiga, jam 3-an. Gue datang azan subuh. Saat itu gue bilang tungguin. Saat gue sampai gue udah feeling udah nggak ada ambulan, rumah udah sepi, udah dimakamin. Pas banget azan subuh itu gue sampai. Dan gue tuh saat sampai semua turun, gue tuh nggak turun dari mobil. Gue cuma mikir saat itu, gue emosi sih sebenernya. Gue udah pulang, gue nggak bisa ketemu nyokap gue. Tapi gue coba menenangkan diri, gue nggak mau. Kayaknya gue tuh udah, gue nggak mau. Saat itu gue di mobil, gue hampir setengah jam kali. Gue cuma mikir, gue menenangkan diri gue. Pada saat turun gue nggak mau nangis, karena yang paling terpukul itu adik gue yang bungsu, yang nungguin nyokap gue jadi yang nungguin nyokap gue sampai nggak ada itu adik gue yang bungsu, yang waktu itu positif itu, yang nungguin di rumah sakit. Dan alhamdulillah banget adik gue tuh bisa nungguin nyokap gue di rumah sakit. Jadi adik gue itu yang paling terpukul yang gue lihat. Ya udah, gue cuma bisa nenangin adik gue udah nggak bisa ngomong apa-apa. Gue ketemu bokap gue juga, gue yang ya udah gitu. Maksudnya harus ikhlas, nggak bisa nggak ikhlas, nggak boleh. Maksudnya kalau gue tuh nggak ikhlas tuh gue nggak dapat apa-apa gitu. Gue cuma bisa menenangkan diri gue sendiri. Gue kayak pengen apa ya, pengen diem terus meluk gitu, pengen ya pokoknya kayak yang mellow gitu lah, anak-anak yang mellow gitu. Gue ngerasa banget. Dan bener, patah hati seorang anak pria itu ibunya gak ada tuh bener banget. Gue itu udah kayak yang gue itu udah pengen kayak ngerencanain pengen ini pengen itu sama ibu gitu, karena gue nggak mikir saat beliau kena COVID itu. Gue nggak mikir sejauh ini ibu sampai nggak ada gitu. Gue mikirnya kayak orang-orang biasa yang nanti juga akan sembuh gitu. Ya udah, gue akhirnya gue kalau ada orang yang ngomong sabar, bla ya gue dengerin, thank you, udah ngasih banyak wejangan. Tapi gue yang rasain, gue ikhlas, harus berusaha sabar, harus berusaha tabah. Tapi itu butuh proses. Dan pagi-pagi nunggu adik gue yang dari Bandung itu datang sekitar jam 8-an baru datang, karena dia nggak lewat tol. Beres itu udah, ayo kita ke makam. Pagi-pagi kita ke makam semuanya, kita berenam ke makam sama bokap gue sama cucu-cucunya. Enggak berlima, karena adik gue yang nomor 2 gak ikut ke makam. Ya udah, gue cuma bisa lihat, oh ini nyokap gue udah di sini, oh ini ibu. Gue cuma diem di apa ya, bercitaidu gitu. Gue cuma bisa diem berdoain. Gue sampai ngajak Zoom juga waktu itu ke keluarga yang ini. Jadi pada saat kita kesana, gue bikin Zoom tuh pakai handphone gue. Jadi cuma nunjukin bahwa ini adalah makam ibu. Ada satu ponakan gue, Nesha, dia deket banget sama nyokap gue. Jadi waktu itu sempat nyokap gue itu di rumah gue 2 bulan, dari Januari sampai Februari. Nesha ini ikut, dipanggil ibu itu Ambu. Tiba-tiba dia itu pegang tanah,
Terus dia nangis, manggil-manggil Ambu, Ambu. Udah gua. Itu cucunya manggil-manggil Ambu. Dia berusia 4 tahun kalau nggak salah, 3 atau 4 tahun. Anak sepolos itu juga. Ya udah, gue juga nggak bisa lama-lama waktu itu. Cuman ya udah, ini nyokap gue ada di sini. Jadi makamnya tuh nggak jauh dari rumah, jadi cuma nyebrang jalan. Terus waktu itu gue sempat ngomong sih ke bokap gue, kalau bisa dimakamin di Salokromo jadi makam keluarga. Terus kata bokap gue enggak, bokap gue nggak mau, gue mau dimakamkan dekat rumah, maksudnya di pemakaman umum dekat rumah, supaya kalau kangen atau apa gitu bisa langsung deket. Kalau ke Salokromo itu cukup jauh sih, karena jaraknya hampir sekitar 10 kiloan. Kalau situ kan istilahnya kalaupun jalan tuh masih bisa gitu. Ya udah, aja dimakamin di situ. Ya itu cerita tentang nyokap gua. Ibu gak ada. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang waktu itu udah care banget. WhatsApp gua, teleponnya nggak ada yang gua angkat satupun, dan gue juga belum bisa cerita ke siapa-apa. Tapi gue janji waktu itu gue pasti akan cerita di ya udah gue bikin YouTube, biar gue nggak berulang-ulang lagi cerita ke orang, karena kalau gue cerita ke orang pasti gue akan nggak kuat. Semakin banyak gue cerita ke orang, si A si B gantian gitu. Biar gue itu baru bisa cerita langsung live itu ke nenek gue itu hari Minggu kemarin. Sekarang kan tanggal 29 ya, hari Kamis dari Minggu kemarin. Karena pas nenek gue yang di Bandung nelpon nanyain, karena emang gue belum cerita ke siapa-siapa, gue belum sanggup untuk cerita. Sekali lagi terima kasih buat saudara, buat teman-teman, buat ya pokoknya buat semuanya lah yang udah care, udah perhatian, udah ngedoain. Teman-teman Hipapi yang sampai bikin pengajian malam hari pertama buat ibu. Saat itu thank you banget. Banyak terima kasih buat semuanya. Gue baru sadar, sumpah demi Allah, tepat 1 bulan tanggal 29 Juni nyokap gue gak ada. Hari ini 29 Juli, dan gue baru saat gue lihat di laptop hari ini tanggal 29. 1 bulan ibu gak ada. Pas. Terima kasih semuanya. Doain kita semua sehat, kita berdoa semua kita sehat. Bokap gue sendiri sekarang, ya udah, paling ntar serah dia mau kemana. Tapi yang jelas gue gak nyangka, gue sadar ini akan terjadi. Nyokap gue pasti akan gak ada, bokap gue nanti pasti akan gak ada, gue pun pasti nanti akan gak ada. Tapi gue gak kepikiran, gak nyangka secepat ini gitu. Ibu gak ada secepat ini tuh gue, ya udah, ini memang qadarullah, takdirnya Allah yang kita harus jalani. Terima kasih sekali lagi, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.